Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Latifah Dan anak Qadinatul Laili. Kami dari kelompok 3. Insya Allah ini mempersembahkan sebuah video sirah nabawiyah yang bertemakan Masa kenabian. Selamat menonton. Berikut merupakan poin-poin di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Bermula dari Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hiro. Kedua, Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Ketiga, masa terputusnya turun wahyu. Keempat, Jibril alaihissalam turun kembali membawa wahyu. Dan yang terakhir, sekilas ulasan tentang urutan kronologi turunnya wahyu. Masa kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pendahuluan. Sebelum kita uraikan tentang masa kenabian Nabi Muhammad SAW, alangkah lebih baiknya atau terlebih dahulu kita perlu menyinggung sedikit tentang arti kenabian. Apa sih arti kenabian itu? Nah, kenabian berasal dari kata nabi, kata yang berasal dari naba yang artinya berita penting. Berita yang dimaksud adalah informasi yang diterima seseorang dari Allah SWT. Semua nabi memperoleh informasi dari Allah SWT dengan berbagai cara. Informasi yang diberikan oleh Allah SWT mengandung petunjuk bagi para pemeluknya. Oke, next slide berikutnya. Pada zaman dahulu, kebanyakan orang mengaitkan kenabian itu dengan sihir, tenung, dan perdukunan. Kaum musyrik Mekah pada waktu itu mengira bahwa nabi haruslah berbeda dengan manusia. Dengan kata lain, tidak mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW dalam membuktikan kenabian, beliau tidak mengandalkan hal-hal luar biasa yang bersifat material atau indrawi. Namun, jika ada yang menuntut hal demikian, maka beliau diperintahkan menjawab. Orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Quran Surat Al-Ankabut ayat 50. Memang banyak hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, seperti halnya cara berhubungan dengan Tuhan, apa yang disenangi dan dilarang oleh Tuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sangat-sangat membutuhkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu di Gua Hiro. Gua Hiro itu merupakan gua yang indah, ukurannya tidak terlalu besar, jadi gua ini bisa digolongkan dengan kategori gua yang kecil. Panjangnya yaitu 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran zero al-hadid atau hasta ukuran besi. Nah, apakah kalian tahu satu hasta itu berapa sih? Nah, satu hasta itu panjangnya lengan mulai dari siku hingga jari tengah, dan satu hasta itu sama dengan 40 cm atau 0,45 meter. Nah, Gua Hiro itu terletak di Jabal An-Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari kota Mekah. Nah, tatkala beliau hampir menginjak usia 40 tahun dan perenungannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau dan kaumnya. Tepatnya selama bulan Ramadan, beliau lebih suka untuk mengasingkan diri di Gua Hiro dengan membawa bekal, yaitu sebuah roti dari gandum dan air. Slide berikutnya, yaitu di dalam gua tersebut Nabi Muhammad SAW berpuasa bulan Ramadan, karena ketika Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hiro bertepatan pada bulan Ramadan. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu memberi makan kepada orang-orang miskin yang juga mengunjungi Gua Hiro tersebut. Kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berpikir mengenai keagungan dan kebesaran Sang Pencipta yang berada di sekitarnya dan adanya kekuasaan dalam menciptakan di balik itu. Kaumnya yang masih menganut akidah yang amburadul dan cara pandang yang rapuh membuat beliau itu tidak tenang. Akan tetapi beliau tidak memiliki jalan yang jelas maupun manhaj yang terprogram serta cara yang terarah yang membuatnya tenang dan setuju dengannya. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memikirkan bagaimana caranya meluruskan akidah kaum pada waktu itu. Tapi di samping itu beliau belum memiliki jalan yang jelas maupun manhaj yang terprogram untuk kaumnya. Dan kemudian tujuan beliau mengasingkan diri
di Gua Hiro itu agar Nabi terlepas dari segala bentuk kesibukan duniawi dan hiruk-pikuk kehidupan. Di samping itu juga kholwat ini membantu menanggalkan diri Nabi Muhammad SAW dari segala hasrat hina manusia. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Nah, tatkala usia Nabi Muhammad SAW mencapai genap 40 tahun, yaitu usia yang melambangkan kematangan, dan ada pula riwayat yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Jadi di usia pada 40 tahun itu rasul diutus. Adapun tanda-tanda nubuwah atau kenabian sudah tampak dan mengemuka pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, satu, adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Kedua itu terjadinya ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Itu berlangsung hingga 6 bulan sampai masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Ar-ru'ya as-shadiqah ini merupakan bagian dari 40 tanda kenabian. Itu ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya atau uzlah di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmat-Nya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau Nabi Muhammad SAW berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Kemudian, setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda yang akurat, dapat ditentukan persisnya bahwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW tersebut yaitu pertama pada hari Senin tanggal 21 malam bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Adapun yang kedua tepatnya usia beliau pada saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Komariah atau berdasarkan peredaran bulan Hijriyah, dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut penanggalan Syamsiyah atau berdasarkan peredaran matahari atau Masehi. Masa terputusnya turunnya wahyu. Mengenai masa vakum ini, menurut Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, terdapat informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang kuat, bahkan dapat dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspeknya. Adapun riwayat yang masyhur bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2 tahun setengah tidaklah sahih sama sekali. Dan pada masa vakum tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan dan kepanikan. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Namun, setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sebenar-benar utusan Allah." Dalam spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Lalu beliau pulang ke rumah. Namun, manakala masa vakum itu masih terus berlanjut, beliau pun mengulang tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Jibril alaihi salam turun kembali membawa wahyu. Ibnu Hajar pernah berkata, adanya masa vakum bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang telah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuatnya penasaran untuk mengalami. Dan ketika hal ini benar terjadi dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam untuk kedua kalinya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku tinggal di dekat Gua Hiro selama sebulan. Tatkala aku sudah selesai melakukan itu,
Maka aku turun gunung, dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Intinya, bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan di Gua Hiro dengan demikian. Artinya, masa vakum antara dua wahyu tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang selama masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif, yakni jenis yang pertama adalah mentaklif menugaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan dan memberi peringatan. Jenis yang kedua adalah mentaklif beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menerapkan semua perintah Allah Ta'ala terhadap zatnya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dan terus-menerus melakukannya. Setelah datangnya perintah itu selama lebih 20 tahun tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Bangkit dan tetap bangkit kepada Allah mengembankan di pundaknya beban yang amat berat. Namun, beliau tidak merasa terbebani. Beban amanah besar di muka bumi ini, beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, beban perjuangan dan jihad di medan-medan yang berbeda. Beliau hidup menghadapi pertempuran yang secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu ini, tidak ada satupun hal yang dapat membuatnya lengah, yakni sejak beliau mendengar panggilan langit dan agung yang menyerahkan taklif yang beliau terima darinya, yang begitu dahsyat untuk diembannya. Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya. Poin yang terakhir, sekilas ulasan tentang urutan kronologi turunnya wahyu. Sebelum beranjak ke penjelasan detail mengenai kehidupan di bawah nama risalah dan nubuah, penulis buku Rohit Al-Mahtum melihat perlu kita mengetahui urutan kronologi turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan tinta dakwah. Nah, Ibnu Al-Qayyim berkata ketika menyinggung urutan kronologi turunnya wahyu tersebut, diantaranya satu berupa ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berupa sesuatu yang ditimbulkan oleh malaikat terhadap ruh atau hati yang ketakutan atau akal, dan hatinya tanpa dapat melihatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril alaihissalam menghembuskan ke dalam hatiku atau ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diliputi ketakutan bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Poin yang ketiga, malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas dia mengajak beliau berbicara hingga mengingat dengan jelas apa yang dikatakan kepadanya. Dalam urutan ini terkadang para sahabat melihat malaikat tersebut. Yang keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau. Peristiwa ini merupakan pengalaman yang paling berat bagi beliau, di mana malaikat memakai cara ini hingga membuat keningnya mengerut bersimbah peluh. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang keenam, berupa wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yakni saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj, di antaranya ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Dan yang ketujuh, berupa kalamullah kepada beliau tanpa perantara malaikat sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini terjadi dan diabadikan secara qati berdasarkan nas Al-Quran, sedangkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dalam hadis yang berbicara. Sebagian para ulama menambah urutannya menjadi 8, yakni Allah berbicara kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa hijab. Ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf.
Demikian, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Al-Qayyim dengan sedikit diringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan ke-8. Pendapat yang benar bahwa urutan terakhir ini tidak sabit.